Oke, kita 4 menit lagi kita mulai. 4 menit lagi. Tadi nanti aja baca puisinya. Itu hah? Apa? Ini tema ini. Iya, Pak Rizky meninggal ya. Lupa deh. 391 apa sih, Sa? Pak Kolonel Arka Mervi Karmani nih mau masuk. Dari Mabes TNI. Wow. Kondiklat TNI di Serpong. Terasa nih. Ya Sarioni. Oke, di broadcast aja. Ibunya diamputasi. Ya. Ya. Di awal beras meninggal. Prodem, mana Prodemnya? Oke ya, kita mulai ya. Selamat bergabung. Anggap aja udah banyak orang karena lagi bergabung yang lain. Biar saya juga urus nanti. Yang penting ada Dita, ada Bang Bian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam dan salam sejahtera buat kita semua. Malam ini adalah malam pembukaan Akademi Karyawan Nusantara yang akan melakukan sejumlah kegiatan ya. Habibi wallah. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan akademi ini. Artinya kita akan akan melihat masalah-masalah yang ada di masa depan, melakukan regenerasi. Kita akan Assalamualaikum. menguasai Al-Habibi wallah. Cuk terima ya kecuali mother cuk. Oh, mau masuk tuh. Sorry. Untuk membina Anu लोग ना माइक वो बंद करते भाई Al-Habibi wallah. sorry.
आए मुझे सारी रतियां कहंदा सारी सारी रात सजना तेरे बिना दिल न Itu apa sih? Tunggu. Nih, saya mau kemana nih? Biasa mereka masuk ke sini. Aku bisa. Bukan. Dari siapa itu? Ya, ya. Banget suaranya tuh. Ya Allah. Kok ada? Ini siapa nih? Tunggu. Lagi diaktifasi. File Gupta nih enggak nih? Friend, bukan. ada apa? Caranya di mana? Gila kan? Bisa ini masuk orang dia semua orang dia semua. Itu siapa? Muncul lagi. Ada yang mau sabotase nih, Bukan. Lagi memang apa? Virus biasanya, virus. Cincong, Chang Chung Sang Yung Yang. Mana? 13 tidak semua. Oke. Ini submit dulu. Sudah semua. Oke. Kita lagi lacak. Mau. Malah si si Dita. Kok Dita? Iya. Salah ini. Biar aku aja biar aku yang biar seperti ini. Nah itu. Nah, ini terlalu dekat ya. Terlalu jauh ya. Nah, kenal lagi. Mesti upload itu udah doang Anissa ya. Abdullah? Enggak kayak. Tadi ganggu deh. Enggak itu enggak. Yes. Remove. Remove. Udah. Nih, lagi. Ini. Tuh dia. Muncul lagi tuh. Sorry, ada gangguan sedikit. Submit dulu. Submit, ya. Ya. Ini jagoan kita muncul nih. Indra Faisal. Kasih enggak nih, bos. Ada dia bang. Udah. Udah. Naik. Kos ya. Oh. Sama kohos ya. Nggak bisa kohos. Dari dia nanti. Indra Faisal. Siap. Tolong apa? Ada gangguan dari tadi nih. Oh, Bang. Oke. Jagoan kita udah muncul tuh. Selamat bergabung Pak Uda Arka Melvi Karmani. Kodiklat sekarang ya, udah ya. Kodiklat ini di Serpong. Ya. Tuh. Tuh kan gagah kan udahnya. Baik, karena ada gangguan, kita buka saja ini. Akademi Gerilyawan Nusantara ini akan menggelar beberapa jenis training, akan menggelar beberapa jenis pelatihan. Tentu tujuannya adalah untuk menutupi satu persoalan besar yang ada di Indonesia, karena ketika kita
mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi, kenyataannya adalah generasi muda, terutama generasi Z, ya, generasi milenial dan kemudian generasi alpha itu kurang memiliki kemampuan untuk olah fisik, kemampuan untuk hal-hal yang berbau teknis. Kenapa? Karena salah satu persoalannya adalah Indonesia tidak menerapkan apa yang disebut dengan wajib militer. Ketika dulu ada paket undang-undang pertahanan disusun, saya ikut itu paket sebetulnya itu, ternyatanya waktu itu dibuat bukan per satu paket yang langsung disahkan di DPR, tetapi adalah dipecah-pecah menjadi beberapa undang-undang. Padahal sudah dibahas, misalnya rancangan undang-undang tentang bantuan pertahanan dan lain-lain. Nah, itu ya, salah satunya adalah ketentuan untuk wajib militer. Nah, kita tahu negara-negara yang melakukan wajib militer itu mereka mampu mengendalikan yang namanya bonus demografinya, seperti Korea misalnya, Korea Selatan, Amerika Serikat yang mulai kendur itu nyatanya bermasalah di bawah. Jadi Sanggila Nusantara tentu nanti akan mencari celah, ya, karena ada 56 peraturan pemerintah di bawah Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu memberikan satu bentuk kemudahan dalam melakukan katakanlah vokasi, ya, pendidikan vokasi untuk menyusun kurikulum itu sendiri, dan nanti akan mendapatkan katakanlah kredensial dari lembaga-lembaga terkait. Namun kami tentu tidak ingin mengurus itu dulu. Kami biarlah berjalan sambil melihat ceruk yang ada dan nanti akan memperbaiki di akhir dan kemudian menjadikan Akademi Kehilauan Nusantara ini sebagai sesuatu yang bersifat formal dengan katakanlah kurikulum yang bisa diaudit. Nah, itulah salah satunya. Nah, untuk yang sekarang kita masuk kepada training penulisan ilmiah populer dengan katakanlah 10 sampai 12 sesi nanti akan diajarkan oleh para pengajar, bukan hanya ini, ya. Nah, mulai dari teori sampai nanti praktek. Kenapa? Karena memang ada, saya lihat ada terutama ya dari sejak era pandemi ini kemampuan menulis itu semakin berkurang, gitu. Semakin berkurang. Kemarin ada satu buku yang di-launching oleh adik-adik saya di HMI MBO itu, saya lihat dari sisi dari awalnya aja udah bermasalah, gitu. Karena penulisnya satu, ya, penulisnya banyak, editornya banyak, penulisnya satu penulis dengan editor yang banyak. Sama juga dengan kritikan terhadap buku yang sekarang dari kalangan sejarawan, Kamus Sejarah Indonesia, itu juga mengalami kritik. Kenapa? Dari segi penampilan di awal buku, di sampulnya aja itu sudah menjadi bermasalah, gitu, karena tidak menggunakan tidak memahami teknik perbukuan yang baik dan benar, gitu. Jadi itu, dan saya bisa menggaransi bahwa setelah lulus 10 sampai 12 sesi dari katakanlah kemampuan teknik penulisan ilmiah populer ini, maka pesertanya akan mampu menulis di harian-harian nasional. Saya bisa garansi karena nanti kemampuan itu akan kita berikan bagaimana cara untuk menembus misalnya Kompas, menembus media-media nasional, gitu, bagaimana memasukkan ke sana apa kira-kira ide di belakang Kompas itu, kira-kira orang yang berada di balik redaktur opininya Kompas siapa, gitu, itu bisa dibaca. Saya kira itu. Terima kasih, dan kita akan bertemu lagi. Mohon maaf karena udah agak malam ini, karena masa-masa teknis, dan kami akan atasi, gitu. Nanti akan disubmit juga tentu paper-paper dari para pembicara. Itu dulu.
sebetulnya saya sudah menghubungi beberapa tokoh, Datuk-Datuk Panglima, Datuk-Datuk Panglima Sanggerian Nusantara ini banyak banget. Tapi mereka rupanya lebih ada kesibukan yang lain. Jadi saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Akademi Sanggerian Nusantara dengan resmi dinyatakan berjalan. Makasih. Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kepada kita ya. Lalu? Oh, nggak bisa masuk kan ini lagi. Itu sudah saya kasih masuk, Bang. Oke. Pak Supriyadi. Dita, sudah. Supriyadi sudah. Oke. Dita. Bang Alfian belum masuk ini. Oke. Loh, hilang Dita ya. Sebentar. Ini di sini banyak sekali buku ini. Buku saya ada puluhan ribu buku saya, tapi saya rumahkan secara khusus di Temanggung buku ini. Ini buku-buku yang ada di sini adalah buku-buku yang sebenarnya di sisi pembicara yang saya anggap maestro ya, maestro gitu. Ini contohnya. Ini buku Neraka Dunia, Nur Sultan Iskandar. Ini kepala Balai Pustaka yang pertama. Dan api penerang yang pertama ini orangnya. Dia banyak sekali menulis dan luar biasa orangnya. Neraka Dunia. Nah, ini Sair Sunur dari Dr. Suryadi yang menerjemahkan, sekarang dia dosen di Leiden University. Artinya seorang syekh di sini menulis pada abad ke-17 dalam bahasa Arab gitu. Nah, ini juga tulisan. Nah, metode apa yang kita mau cek ya, bahwa ini juga tulisan. Bagaimana orang dulu menulis gitu dan apa yang mereka tulis gitu. Dan ini nih, Piala Adi Negoro. Adi Negoro ini orang yang identik dengan pers, orang yang identik dengan kebebasan, ini tulisan perjalanan yang luar biasa dan dicetak beberapa kali melaut ke barat. Jadi Adi Negoro. Ini dari contoh ini aja, ini udah kita bisa membaca 3 perspektif atau mungkin lebih 3. Satu buku aja mungkin sudah mewadahi pohon-pohon logika yang berbeda. Saya kira itu udah muncul. Siapa? Bang Fian udah? Bang Fian katanya ditolak terus nih. Saya sih belum lihat ada Bang Fian masuk. Cuman tadi ada Aspriyadi, Bang Hardi, udah saya admit. Hardi, oke Hardi. Sudah masuk Bang Hardi. Jadi host. Hardi? Ya. Kita mana? Bisa dengar? Ya. Hardi. Bisa dengar nggak? Bisa dengar deh. Nah. Jadi kita belum masuk nih. Jadi lu jangan jadi bicara ya dulu ya. Paling lo. Bukan, ini masalah teknis ini. Jadi nanti ya gue balikin lagi ke dia jadi bicara. Ini Hardi Hermawan. Dia seorang aktivis pers kampus, tidak di kampus. Ya untung. Enggak ya. Kampus dulu nggak main pers. Nggak main pers ya. Melarikan diri ke Jakarta. Ya silakan Hardi membicarakan masalah yang sangat mendasar dalam sebuah tulisan yaitu 5W1H. Banyak sekali tulisan-tulisan yang muncul dan itu langsung kalau saya itu langsung baca ini kontennya 6, ini kontennya 5. Nah, dulu Dewan Juri dari beberapa lomba ya, dari juri Katulistiwa Award segala macam itu kita langsung tahu ini nggak bakal balance. Kalau 5W1H aja tuh tidak dipenuhi, udah pasti tulisannya sama sekali tidak bisa dianggap sebagai
karya jurnalistik atau karya ilmiah atau karya yang lengkap. Silakan Ardi. Ardi ini mulai dari pers, dari berbentuk tulisan sampai non tulisan sampai belum ke magic belum ya. Silakan Ardi. Ini tulisan apa yang mau kita bahas? Rilis media, berita atau opini atau dalam konteks atau ini, apa yang ya dalam konteks ini tentu karena orang yang berada di balik opini ya pertelevisian, gimana sekarang apa banyak yang kita lihat itu apa figur segala macam terjebak dengan apa persaingan yang terjadi. Gimana caranya Pak? Lebih ke broadcast sekarang. Ya. Oke. Ini ngomong soal menulis 5W 1H tadi Indra ngasih pengantarnya dan dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah tulisan jurnalistik. Ya, tulisan jurnalistik. Tapi nggak bisa itu kita wrap, kita bungkus dalam satu satu kemasan bahwa tulisan jurnalistik itu ya harus seperti itu karena pada dasarnya ya berbeda-beda gitu antara satu tulisan dengan tulisan yang lain, antara berita misalnya dengan opini. Berita pun ada yang feature, ada yang berita slide news. Itu tentu saja berbeda-beda gitu bagaimana kita cara menuliskannya. Apalagi kalau bicara soal teks untuk di televisi, ya itu persoalan yang lain lagi. Tapi prinsipnya memang 5W 1H itu memegang peranan yang sangat penting dalam setiap tulisan jurnalistik, bahkan mungkin dalam setiap tulisan apapun gitu loh. Hanya saja jurnalistik, tulisan jurnalistik itu katakanlah memiliki dalam tanda petik ya persyaratan yang lebih ringan untuk membuktikan 5W 1H itu ketimbang tulisan ilmiah. Dan kita juga bisa leluasa menggunakan bahasa-bahasa populer untuk menjelaskan setiap poin dalam 5W 1H itu dalam tulisan kita. Jadi tidak diwajibkan memiliki definisi operasional yang ketat atau definisi konseptual yang tepat, yang akurat. Selama itu dipahami oleh publik sebagai sebuah pemahaman bersama, maka itu bisa diterima gitu. Makanya kadang-kadang orang menuliskan dengan gaya-gaya seperti tendangan pisang gitu, misalnya dalam sepak bola itu kan secara definisi sebenarnya ya karangan aja gitu, tidak ada yang definisi yang ketat, tapi ya boleh dipakai dalam jurnalistik. Tapi kalau Anda menggunakan itu dalam sebuah tulisan ilmiah untuk ditulis di jurnal atau ditulis di disertasi, itu membutuhkan definisi yang lebih ketat. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang membuat jurnalistik mungkin lebih katakanlah lebih leluasa atau lebih mudah dalam soal syarat menjawab setiap pertanyaan dalam 5W dan 1H. Dalam setiap tulisan tentu saja ada banyak W, ada banyak H, ada banyak why, ada banyak who, ada banyak when, ada banyak where, ada banyak how-nya juga gitu loh. Dan itu kita runutkan sesuai dengan mana yang paling penting. Jadi gitu, dulu dalam ilmu jurnalistik lama itu dikenal dengan konsep piramida terbalik. Artinya yang paling penting ditaruh di atas, yang dirasa semakin tidak penting konteksnya itu ditaruh di bawah. Fungsinya apa? Karena dulu itu medianya adalah media cetak. Keterbatasan halaman membuat redaktur lebih mudah memangkas dari bawah kalau memang halaman tidak mencukupi. Hal yang tidak relevan lagi sekarang. Karena dengan teknologi online misalnya Anda bisa menulis sepanjang apapun kalau memang itu dirasakan penting. Meskipun ada lagi satu pertimbangan bahwa waktu orang untuk membaca memang tidak bertambah banyak dari dulu sampai sekarang. Malah mungkin jadi bertambah sedikit. Sehingga relevansi dari 5W piramida terbalik itu sekarang ditujukan untuk menghargai waktunya para pembaca ketika mereka membutuhkan kejelasan dan penjelasan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka ya tetap saja hal yang paling penting ditaruh di atas, yang tidak penting ditaruh di bawah. Bukan dalam konteks untuk memangkas tulisan kalau kepanjangan, tapi untuk menghargai waktunya para pembaca.
paling atas kan kita tahu lah namanya judul, setelah itu lead kan. Dan lead itu ya sebisa mungkin dia harus sudah bisa menjawab urgensi atau relevansi tulisan ini dinaikkan. Jadi problemnya sudah terangkat semua di lead itu. Lead itu yang seperti apa ya? Mungkin kalimat pertama ditambah beberapa kalimat tambahan, sehingga mungkin ya paling nggak bisa menciptakan paragraf yang pertama. Dari sana, dari paragraf yang pertama itu, kalau tulisan itu memang bagus, dia sudah harus bisa mengait atau mencantol perhatian para pembaca untuk tetap berada di sana dan membaca itu sampai tuntas. Jika lead-nya itu segar dan sukses. Sebaliknya kalau lead-nya basi, klise, ya otomatis itu gagal lah untuk bisa membuat pembaca itu bertahan membaca di sana, kecuali kalau itu tulisan tentang dirinya sendiri. Itu mungkin kalau tulisan yang bersifat berita. Jadi ada lead, ada body, dan ada ending. Tapi semua tulisan kan sebenarnya ya seperti itu juga gitu loh. Ada lead, ada body, ada ending. Kalau di opini itu berarti ada opening, ada body, ada endingnya juga. Dan opening itu seperti biasa bicara soal pengantar. Di sana relevansi dan urgensi dari apa yang kita angkat harus termuat di sana, lalu body menjelaskan tentang analisis kita tentang masalah itu, lalu endingnya itu biasanya berupa kesimpulan atau rekomendasi. Itu kalau tulisan berupa opini. Kalau tulisan berupa berita ya biasanya hanya memaparkan aja mana yang paling penting di atas, dan lead-nya udah mencakup itu semua, problemnya udah terangkat semua, body-nya memperjelas apa yang sudah ada di lead, kemudian endingnya ya macam-macam varian endingnya itu. Bahkan mungkin ending hanya begitu saja pun bisa menjadi ending gitu. Bahwa berita itu sudah selesai. Untuk televisi itu lain lagi karena kita terjebak pada ketersediaan gambar. Jadi teks itu mengikuti gambar yang kita punya. Seberapa pasokan yang kita punya tentang gambar terhadap peristiwa, itulah yang paling bisa dijelaskan melalui teks. Akan menjadi aneh kalau teks bicara kemana-mana, sementara stok gambarnya, stok shotnya itu tidak memadai gitu loh. Akan menjadi dibuat-buat. Meskipun sekarang ini ya bisa diakalin, tidak harus berupa gambar video, misalnya berupa infografis, lalu berupa gambar still, gambar tetap, tergantung kemampuan para editornya lah untuk meramu atau menjahit berita itu dengan bahan-bahan yang ada. Tapi tetap pada prinsipnya kalau untuk media televisi, broadcast, maka teks yang kita buat itu terbatasi oleh ketersediaan gambar yang ada. Kalau untuk radio, maka teks yang kita buat sebisa mungkin harus mendekati gaya bahasa tutur, sehingga kita tidak mendengarkan orang yang berpidato ketika mendengar berita radio, tapi mendengarkan orang yang bercerita tentang sebuah peristiwa. Itu saja mungkin yang sekarang ini menjadi pembeda. Ya di media online, lalu kemudian ada gejala atau fenomena menuliskan secara bombastis. Ya, mereka memiliki keleluasaan, bisa membuat berita kapan saja, lalu kemudian juga bisa menulis berita sepanjang apapun, lalu bisa mendapatkan quotation dari mana saja tanpa harus mewawancara, katakanlah. Tapi itu kadang-kadang juga menjadi problem dalam soal akurasinya. Itu saja mungkin pengantar pengantar singkat dari tulisan-tulisan di media massa. Sesederhana itulah. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang perlu diperdalam, ya bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi ya pada dasarnya ya sesimpel itu saja. Yang penting kan orang tahu bagaimana cara menulis kalimat, bagaimana membaca pedoman umum ejaan bahasa Indonesia untuk mengetahui bagaimana penulisan kata yang baku dan tidak baku,
Itu harus terus diupdate karena kadang-kadang suka berubah-ubah. Ini yang tadinya dianggap baku sekarang jadi tidak baku dan gantinya ternyata sudah ada yang keluar gitu. Sudah bukan EYD lagi yang dipakai sekarang, tapi ejaan bahasa Indonesia atau EB gitu. Nah, hal-hal seperti itu terus selalu diupdate terus, dan ada juga mungkin teknik bagaimana setiap paragraf itu nanti bertaut satu sama lain menjadi sebuah karangan yang utuh, tidak terpecah-pecah, dan itu juga butuh tips tersendiri. Oke, itu aja mungkin, Bang. Oke, makasih. Ini benar-benar hari yang siapa tuh Mudasir? Tentu lagi Mudasir tuh. Ya. Jadi banyak. Oke. Buat masuk. Ya. Ya, tadi saya digodain sama datuk-datuk panglima kita, ada Deddy Sitorus, Andiana Pitupulu. Mereka lagi touring, saya masih bekerja begini. Tuh, biji saya bilang. Ada Wanita Bayong, di keren karena kita bikin beginian. Malam minggu masih beginian. Tapi ya memang tadi Hardi sudah menjelaskan banyak hal. Nantilah kita bicara. Itu salah satu buku yang ditulis oleh Hardi itu Pak Manila ya, Gita Manila. Oh iya. Ini Mudasir itu Pak, hapusin Mudasir siapa tuh? Saya remove dulu kali ya. Remove Mudasirnya remove. Ya, remove. Ya, bot itu bot. Gue. Iya, sama. Gue juga. Oke, itu banyak cerita lucu dari Huawei coba. Oke. Dari Pak Manila itu. Terutama waktu Pak Manilanya harus mengawal gajah-gajah. Itu luar biasa. Berbulan-bulan nggak mandi. Kenapa? Karena kalau gajah itu harus mengenali kalau memang sama-sama bau gajah, baru dia jinak. Bagus itu jilatnya. Oke, sekarang kita melihat dari sisi Bang Alfian Siagian. Ini seorang abang saya. Dulu dia masuk UI dari langsung dari Cilembuan sana Bang ya. Iya. Abang dari Cilembuan, saya langsung dari Pariaman. Kita bertemu di teater sastra, jadi sama-sama orang kampung. Tapi Bang Pian sampai sekarang istrinya orang Minang dan sampai sekarang dia tetap tinggal di kampus menjadi dokter atau Kamran. Oke. Menjadi dokter dan seorang yang sangat humoris, seorang yang sangat mengayomi tapi juga sangat keras. Pokoknya gabungan lah Bang Alfian Siagian ini. Silakan Bang, 5W dari 1H berdasarkan apalah dari sisi Bang Indra, Panglima, ya. Mungkin sebelum dimulai mungkin perlu diketahui kita akan sekitar 5 menit lagi akan putus, jadi akan disambung lagi. Oke, disambung lagi ya. Oke. Ya. Ya, Indra Faisal, tolong ya, nanti ya. Silakan Bang Pian. 5 menit Bang. Oke. Ya kita sempat pagi juga nggak apa-apa Bang. Oke. Pagi. Kalau menulis kan agak kurang kencang Bang. Oke. Mungkin suaranya putus-putus. Putus ya? Ya Bang. Halo. Nggak lagi main nggak sama anaknya Bang? Nggak lagi main sama anaknya. Oke, kedengaran kan? Udah kedengaran? Halo. Halo, udah kedengaran? Sudah. Ada, kedengaran Bang. Oke. Ya. Ya, kalau saya sih cuma ini aja, sumbang sarannya sedikit aja sebetulnya. Yang paling sederhana aja lah, bahwa sebetulnya kita mulai menulis itu dari yang kita sebut sebagai gagasan. Seringkali sebetulnya kita itu
gagal menyampaikan gagasan kita, artinya sebetulnya sederhana aja, kita gagal menentukan apa sebetulnya subjek dan apa predikat yang mau kita tulis. Sebetulnya itu aja sederhananya. Jadi kegagalan itu membuat orang bingung sebetulnya. Ini orang mau nyampain apa sih? Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap kalimat itu sebetulnya anak kalimat semuanya. Tidak jelas juntrungannya gitu. Jadi gagasan itu yang tidak bisa diformulasikan dengan baik. Saya berapa kali berhadapan dengan dengan mahasiswa, lalu saya bilang, ini kamu gagasannya apa sih sebetulnya? Gagasan itu gimana Pak maksudnya? Subjek dan predikatnya aja lah dalam kalimat itu. Subjek dan predikatnya aja. Kita gagal menentukan subjek dan predikat dari sebuah kalimat gitu. Kalimat saja kita gagap, bagaimana kelanjutannya jadi paragraf gitu kan. Karena yang paling penting di situ bagaimana sebuah gagasan pokoknya itu kan ada di subjek itu kan, ada di subjek dan ada di predikat itu. Sederhananya beda nggak Bang? Bang Bian? Anda merasa jauh atau dekat dengan katakanlah kalangan jurnalis seperti tadi yang disebut oleh Hardi? Apakah teman-teman di kampus merasa berjarak atau merasa lebih dekat dengan dunia katakanlah pertelevisian, dunia media yang ada sekarang? Ya sekarang merasa jauh atau merasa dekat Bang? Artinya dibandingkan dengan idealita yang Bang bayangkan tadi. Sekarang jadi jauh karena jarang sekali ada pelatihan jurnalistik. Sekali ada pelatihan jurnalistik kayak dulu. Agak keras suaranya Bang. Di pelatihan jurnalistik zaman kita dulu itu kan. Benar itu dia. Kita banyak sekali dulu pelatihan. Benar. Sana Bang. Nah itu dari kampus di luar kampus juga saya lihat. Jadi teman-teman gagap juga memformulasikan gagasan, memformulasikan idenya. Nah, itu yang perlu diperhatikan sebetulnya. Jadi kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia akademik kan kita melihat struktur kita, struktur itu sama juga sebetulnya dengan struktur yang kalimat, struktur yang ada di tulisan itu terlihat jelas. Jadi kadang